Kita malam ini ketemu Heraklitos. Tulisannya macam-macam ya. Kalau ada yang nulis Herakleitos, ada yang nulis kayak gini. Kebanyakan pakai ini, Heraklitus. Ada yang Heraklitos. Tidak apa-apa. Yang penting yang dimaksud orang itu. Heraklitos ini filosof yang usianya seumur dengan Pitagoras. Tapi dia lebih muda. Seumur dengan minggu lalu gurunya Parmenides, Xenophanes. Dibandingkan Pitagoras, Xenophanes dia lebih muda. Tapi dibandingkan Parmenides dia lebih tua. Jadi lebih tua dari Parmenides, lebih muda dari Pitagoras. Harusnya Heraklitos kita bahas minggu lalu, dibalik sama Parmenides. Tapi menurut saya lebih mudah kalau sudah kenal Parmenides dulu. Parmenides itu pikiran-pikirannya membantah Heraklitus sebenarnya. Tapi Parmenides saya angkat dulu karena Heraklitus jauh lebih rumit cara berpikirnya. Oke, Heraklitus ini lahir abad ke-5 sebelum Masehi, 540. Nanti meninggalnya sekitar 480-an sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai seorang penyendiri. Jadi dia ini anaknya orang kaya, aristokrat. Harusnya mewarisi harta kekayaan ayahnya, tapi dia tidak mau harta kekayaan ayahnya dikasih ke adiknya. Dia lebih asik dengan filsafatnya. Kalau pakai bahasa sufi, dia ini sukanya uzlah, menyendiri, berpikir sendiri. Kalau dia ditanya, gurumu siapa sih kok kamu bisa punya pikiran macam-macam itu? Saya autodidak, belajar sendiri. Yang kamu baca apa? Yang ku baca diriku sendiri. Jadi ada cerita di buku biografinya Diogenes Laertius itu, bahwa Heraklitus itu waktu kecil bilang, saya tidak ngerti apa-apa. Tapi begitu dewasa dia bilang, saya tahu segalanya. Apa yang dia baca? Diriku sendiri. Jadi itu contoh orang yang uzlah kemudian merenung. Merenung itu kan berpikir ke dalam. Nah, membaca dirinya sendiri itu yang membuat dia agak penyendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, dia dikenal juga sebagai the obscure, orang yang tidak jelas. Kenapa? Pikiran-pikirannya rumit. Orang susah memahami atau orang bisa nafsir sesuai versi setiap yang membaca. Makanya gelarnya the obscure. Orang-orang kayak gini kan yang sering kita sebut filosof yang sejati. Tulisannya bulat, susah dipahami. Orang baca, jadi dia ini tidak meninggalkan tulisan, cuma meninggalkan fragmen-fragmen kayak Parmenides. Jadi ada sekitar 114-an apa 124 fragmen yang nyampe tersisa sampai hari ini. Kebanyakan cerita-cerita tentang dia itu dari biografi, buku biografi yang ditulis tadi saya sebut, Diogenes dari Laertius. Bukan Diogenes yang dari Sinop dulu ya. Jadi ini ahli biografi. Jadi Heraklitus itu seorang penyendiri, seorang obscure, dan dia punya gelar lain, the weeping philosopher. Filosof yang suka menangis. Ya,
Ini lawannya filosof Yunani yang lain, Demokritos. Demokritos itu dikenal filosof yang suka tertawa. Nah, kalau Heraklitus ini filosof yang suka menangis. Jadi orangnya pendiam, introvert, mungkin mudah tersentuh. Sampai pada titik dia dikenal nanti filosof yang menyebarkan gagasan misantrofik. Misantrofik itu gagasan, antropos itu kan manusia. Misantrofi itu gagasan yang benci dengan manusia. Manusia itu sumbernya rusak, sumbernya kekacauan, bodoh. Manusia itu punya akal, punya intelijensi, tapi males, tidak digunakan. Jadi pikiran-pikirannya Diogenes nanti dikenal sebagai gagasan misantrofi. Manusia itu fokusnya hanya mengenyangkan dirinya sendiri. Itu kalimatnya agak tidak enak ya. Mengenyangkan diri seperti kambing. Itu saking mangkelnya dia sama makhluk yang namanya manusia. Kenapa begitu? Ya dari pengalamannya. Dia punya pengalaman, banyak pengalaman pahit dengan lingkungan sekitarnya, melihat perilaku masyarakatnya, termasuk ada kasus nanti ada temannya yang dieksekusi, dibully, apa bahasa kita, dipersekusi oleh masyarakat sampai diusir dari kota. Nah, itu membuat seorang Heraklitus kecewa dengan masyarakat, dan ajaran-ajarannya banyak yang berbau misosofia. Misantrofia. Misantrofia itu kebencian pada manusia. Gagasan semacam ini kan pelan-pelan mulai hari ini mulai kelihatan. Banyak orang kecewa dengan manusia. Banyak orang kecewa dengan masyarakat. Kamu kan kadang-kadang begitu, lihat kanan kirimu sekarang saling kritik, saling menjatuhkan, saling bertempur, saling bertengkar. Kamu kan mulai agak putus asa dengan manusia. Manusia ini gimana sih? Katanya Heraklitus, mbok sudah bunuh diri aja semua. Hidup kok serumit itu. Hidup kok bisanya cuma ngerusak-ngerusak. Hidup kok ndak ingin damai, ingin kacau terus. Itu yang dikecewakan oleh seorang Heraklitus. Saya ndak tahu kalian punya gejala ini apa ndak. Seandainya punya ya ndak apa-apa ya, niru filosof. Ya ndak berlebihan. Kalau berlebihan nanti bahaya, kamu ndak bisa hidup. Karena betapapun kita ini makhluk sosial. Kalau kamu bilang semua orang sekarang rusak, ya berarti kamu juga rusak. Wong ya semua orang rusak, kamu kan juga masuk orang. Kalau kamu juga ikut rusak, kamu tidak berhak ngomong yang lain rusak, kamu juga bagian dari yang rusak. Jadi kita bersama rusak. Kalau kamu membenci orang lain, berarti sebenarnya yang kamu benci adalah dirimu sendiri. Karena kamu juga ikut-ikutan rusak. Berarti apa? Perbaiki dirimu sendiri dulu sebelum bilang bahwa semua orang rusak. Sebelum kamu bilang bahwa semua masyarakat Indonesia hari ini itu sudah tidak karu-karuan, kacau, ya kamu juga orang Indonesia, jangan lupa. Berarti apa? Perbaiki dirimu sendiri dulu. Sampai nanti pada titik kamu boleh ngomong semua orang Indonesia itu rusak kecuali aku. Nah, itu baru kamu berhak mencela semua orang.